Oke ya, shalom sahabat, rekan-rekan dimanapun rekan berada. Saat ini saya simpan di sini ya soal kisi-kisi untuk UP tahun lalu ya. Jadi ada sebagian yang keluar, ada yang tidak. Nah, ini dia ada di sini, ada bahan kajian, ya ada sub kajian, ada dari capaian pembelajaran ya, ada soalnya di sini. Nanti rekan-rekan kalau mau baca ya bisa dibaca perlahan ya. Nomor 1 di sini sikap nasionalisme ya, sikap nasionalisme di sini. Ini ada soalnya. Jadi pasti dia jawabannya tidak jauh dari sub kajian ini ya, dari bahan kajian sikap cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu ya dekat dengan nasionalisme ya. Nasionalisme itu memelihara apa? Nilai-nilai luhur ya, menyusun pembelajaran berbasis apa? Multikultur ya. Multikultur itu ragam budaya ya. Multi itu banyak ya. Multi language ya. Kultur itu budaya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kita bangga mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme, misalnya ya, ikut serta kegiatan gotong royong. B. Saling tolong menolong ya, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari apa? Memelihara nilai-nilai luhur ya. Nomor 2, sebagai seorang guru Pak ya, pembelajaran untuk memupuk sikap nasionalisme peserta didik ya. Sangat penting. Salah satu bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah A ya, menyusun apa? Pembelajaran di sini ya. Kita masuk bagian 2 ya, sikap patriotisme ya. Ini Pak Rere mendapat amanah untuk membaca teks pembukaan UUD Undang-Undang 95 ya. Di waktu yang bersamaan sang istri melahirkan. Sikap Pak Rere adalah, ini jawaban B, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian ya. Luar biasa, ini sikap patriotisme ya, ya bukan sikap abal-abal ya. Sikap menghargai perbedaan. Nah, ini menghargai perbedaan ini ya. Ini soal di sini panjang. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagaimana seorang guru Pak, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda syara adalah E ya, meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai ya perbedaan syara ya. Ini dia. Kemudian kita masuk 114 ya, sikap mengutamakan kepentingan bersama ya. Ini ada soal di sini, dia termasuk sila keberapa? Di sini dia masuk sila kedua dan keempat. Dalam kehidupan bermasyarakat seorang harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila terdapat dalam A, sila kedua dan keempat ya. Nah, untuk mempercepat nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya, agar tidak kelamaan ya kan. Hanya soal begini 1 jam bacanya. Ini saya cepatin aja, kita gerak cepat, nanti teman-teman bisa baca ya sambil merekam ya, karena ini hanya tahun lalu, ini hanya beberapa yang muncul ini ya, padahal kita sudah bahas, sudah baca begitu ya tahun 2020. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga untuk belajar, latihan soal untuk rekan-rekan yang mau ujian UP atau PPG ya. Ini bahkan mau buat kisi-kisi. Nah, ini contohnya ini ya, bagus banget ini ya, luar biasa nih. Nah, nomor 211 ya, sikap berwibawa. Nah, menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga wibawa. Berikutnya adalah upaya yang tepat adalah apa dia? C. Jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicara pada mereka dan bukan berteriak ya. Luar biasa. Saya coba perbesar. Nah ya,
diperbesar lagi, nah masih bisa diperbesar, nah waduh ya. Oke ya, seperti itu dia ya, diperbesar biar nanti rekan-rekan bisa nanti melihat ya. Kita lanjutkan. Menjadi guru ya, jika marah dan kecewa pada peserta didik, berbicaralah pada mereka dan bukan berteriak ya. Jadi seorang guru ini jangan teriak lah ya. Sikap tegas. Nah, tadi wibawa, sekarang sikap tegas ya. Teman-teman nanti bisa baca soalnya di sini, dia jawabannya B ya. Menegakkan aturan secara konsisten dan penuh dengan komitmen ya. Itu sikap tegas seorang guru. Nah, kemudian sikap disiplin. Ada contohnya di sini dibuat ya. Sikap disiplin seorang guru ya, ada dia di nomor 1 2 3 4 5. Tidak terlambat datang ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan kelas sekolah sebelum waktu yang ditentukan. Nah, luar biasa ya sebagai guru ya. Jangan muridnya ditinggal lalu pergi ngopi itu ya, nggak boleh dia. 4. Menggunakan seragam dan atribut sesuai ketentuan. 5 ya, selalu tertib dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Itu dia, ada semua ya, dipakai dia. Sikap disiplin ya, bukan diselipin. Kalau diselipin dia dia pergi lalu ngopi ya, ngasih PR lalu ngopi dia atau pergi. Nah, itu kurang baik, kecuali ada tugas yang sangat perlu. Nah, sikap penuh panggilan jiwa. Seorang guru menjadikan tugas ya, mengajar sebagai panggilan jiwa. Di dalam mengajar akan dilakukan penuh ketulusan hati ya, keikhlasan dan totalitas, sehingga mengajar akan menjadi ya, kewajiban dan sumber kebahagiaan. Nih, saya stop di sini. Nanti rekan-rekan baca ya, sudah ada di sini sama jawabannya ya, sambil merekam ya, bisa nanti teman-teman stop. Ini sikap kepenuhhatian. Nah, sikap sepenuh hati ya, ini kata kuncinya. Sikap kemurahhatian. Nah, sosio emosional ya. Kemudian ini teori perkembangan intelektual atau psikososial ya. Ada juga teori konstruktivistik ya. Ini sering keluar ini di dalam proses pembelajaran ya. Siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme ya. Ini dia teori belajar humanistik ya. Apa itu humanistik? Berbicara tentang humanity ya, manusia ya. Menurut teori ini, peran guru pembelajaranlah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik ya, ada di sini. Kemudian masuk kepada teori perkembangan abad 21 ya. Menurut Smaldino ya, kemampuan guru perlu dikembangkan untuk menunjukkan dan memaksimalkan potensinya terkait tugas dan perannya di era digital, yaitu apa? Standar teknologi pendidikan nasional guru ya. Terus berikutnya, model pembelajaran Pak inovatif. Dalam pendekatan kontekstual, tugas guru ialah mengarahkan ya, kontekstual. Kemudian strategi model untuk kemampuan berpikir kritis ya. Problem based learning ya, PBL ya. Problem based learning di antara kemampuan hidup serta didik ingin dicapai pembelajaran ke 2013. Kurikulum 2013 maksudnya adalah sebagai berikut, kecuali konsumtif ya. Teman-teman ini bisa dilihat di sini konsep dan penerapan pengukuran penilaian. Dalam pendekatan kontekstual, tugas guru ialah mengarahkan ya, hampir sama tadi ada di atas. Nah, konstruksi instrumen assessment ya, di antara kemampuan hidup serta didik yang ingin dicapai dalam pembelajaran kedua adalah sebagai berikut, kecuali konsumtif. Nah, assessment ya, assessment otentik. Nah,
Apa ini asesmen otentik ya? Kurikulum 2017 menerapkan nilai otentik untuk menilai kemampuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan isi sejumlah indikator perilaku yang diamati merupakan teknik dan instrumen dalam penilaian sikap ya. Yang kedua di sini nanti rekan bisa baca portofolio. Saya bacakan satu saja. Nah, ini pemanfaatan hasil penilaian. Penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan agar tepat sasaran, sesuai dengan apa yang hendak diukur dari suatu konten atau isi atau konstruksi dari suatu instrumen. Ini merupakan prinsip evaluasi agar hasil evaluasi dapat dikatakan valid. Terus ajaran Alkitab tentang Tritunggal. Dalam iman Kristen, Allah dikenal sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika oknum itu adalah sederajat, artinya secara kualitas sama ya. Allah sebagai pencipta bumi dan segala isinya dilakukan dengan cara tanpa bahan ya. Pemeliharaan Allah, kegiatan berkesinambungan Allah untuk menjadikan segenap peristiwa di bidang fisik, moral, dan mental untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkannya dikenal dengan istilah pemeliharaan Allah. Allah sebagai Bapa. Dalam Matius 6:33 Yesus mengajarkan pada muridnya untuk tidak khawatir akan hidup ini karena hidup mereka ada dalam pemeliharaan Bapa. Ketika Yesus berbicara tentang Allah sebagai Bapa kamu, maka perkataan itu berlaku bagi orang percaya ya. Konsep keselamatan dalam Alkitab, kebangkitan Kristus dari kematian memiliki arti yang penting bagi orang percaya. Arti kebangkitan Kristus bagi kita ialah jika Kristus tidak bangkit maka ia seorang pendusta. Ini sering keluar ya. Keilahian Yesus, kebangkitan Kristus dan kematian memiliki arti yang penting bagi orang percaya. Arti kebangkitan Kristus bagi kita ialah ini di copy dari atas, mohon maaf nih. Kita lanjutkan kemanusiaan Yesus. Yesus dalam pelayanannya di dunia telah berbicara tentang dirinya sebagai pribadi yang utuh dan tunggal dan tidak pernah menunjuk keterlibatan kepribadian, keilahian dan kemanusiaannya terlihat. Ya, disebut ibarat yang berarti Allahan Bapa dan Yesus sama kedudukannya. Nah, ini ada di sini ya, ini jawabannya mengenai Martin Luther ya, mengenai makna Roh Kudus ya. Roh Kudus menanamkan kasih ya dalam hati orang percaya adalah pendapat dari Martin Luther di sini. Karya Roh Kudus ya. Di sini rekan-rekan bisa lihat Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang menuntun orang percaya. Kebenaran akan menerangi orang yang menuntunnya. Selain itu Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia rohani kepada orang yang percaya yang dikehendakinya. Mendoakan orang percaya di hadapan hal ini menunjukkan bahwa karya Roh Kudus adalah dalam kehidupan manusia setelah mengalami pertobatan. Dalam hal apa dia ya? Roh Kudus bisa juga membimbing, dia mengajar ya. Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus menghibur. Dalam hal ini ya Roh Kudus membimbing ya, bisa di bagian C. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Nah, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Ini kata kuncinya, gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian implikasi teologis ya, sebagai imago Dei. Imago Dei itu sebagai ya gambar dan rupa Allah ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca soalnya, kita bahas eksistensi manusia. Ini berbicara keberadaan manusia, makanya jawabannya dia di sini C, aktualisasi diri ya. Kebutuhan manusia pertama-tama diawali dari kebutuhan fisiologi atau yang paling mendesak. Kebutuhan tertinggi Abraham, ini dari Abraham Maslow ialah aktualisasi diri ya. Kebebasan manusia, pengertian dan keberatannya, keterbatasannya. Jadi manusia itu terbatas secara psikologis ya. Jadi manusia terbatas secara psikologis ya. Kita tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang ya. Ini nanti rekan bisa baca, ini nomor 2 dalam sejarah peradaban manusia banyak yang dilakukan untuk apa itu tadi, mengambil, mengolah, mengkonsumsi sumber-sumber alam ya, batas wajar dalam apa, dengan bantuan itu. Manusia dan perkembangan teknologi. Aplikasi online salah satunya adalah layanan jasa transportasi untuk memudahkan ya, membantu kebutuhan keluarga. Maka salah satu karakteristik yang perlu dimiliki seseorang yaitu kreatif ya. Jadi rekan, saya tidak bacakan, saya scroll aja pelan-pelan ya.
Sambil saya bacakan subnya aja, perubahan sosial dalam kehidupan manusia di era digital ya. Ini teman bisa baca. Konsep dan makna gereja ya. Ini dia soalnya. Oke. 3112 kita baca pelan-pelan ya. Yang memang baca ini harus sabar agar nanti tidak kelamaan ya. Ini aja sudah dia 15 menit ya. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ini tidak sampai 30 menit ya. Oke. Makna penderitaan dalam perspektif Alkitab ya. Penderitaan sebagai awal kebaikan. Peran gereja memperjuangkan keadilan ya. Konsep ekologi dalam perspektif teologis ya. Pertobatan ekologi dapat ditunjukkan melalui ramah terhadap lingkungan. Jadi konsep ekologi dalam perspektif teologis ya. Strategi menjaga keseimbangan ekologi, dampak langsung krisis ekologi manusia ya, perubahan iklim global. Paradigma pendidikan di era disrupsi. Nah, hati-hati di sini. Di era disrupsi, peran guru sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan berubah menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan inspirator, mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta teamwork siswa yang dibutuhkan pada masa depan. Perubahan fungsi guru disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih ya. Revolusi industri ini dikenal dengan nama ya 4.0, tantangan dan harapan gereja di era milenium. Pentingnya keluarga Allah ya. Ini keluarga, nanti teman-teman bisa di sini dibaca di sini. Ini pasti dia jawabannya, pentingnya keluarga Allah. Apa pentingnya keluarga Allah ya? Ya, sehingga usah baca soalnya, dia langsung ya B ya, tempat untuk bertumbuh. Cuma mana nanti yang paling benar ya, itu dia nanti rekan-rekan bisa pilih sendiri ya. Wah, ini soal yang ngerjain bukan ya, ini mengenal Allah. Nah, ini di dalam yang ini ya, ini ya pasti dia tidak jauh dari mengenal Allah ya, karena dari sini dia tidak lari dari sub yang ada dibuat. Mengasihi dan menaati Allah, untuk mewujudkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kalau soal begini masih bisa dinalar ya teman-teman, apalagi sekolah teologi begitu ya, yang garing itu dia program based learning inquiry ya, efektivitas audio, kinek mengenai gerak ya, audio ya, untuk mewujudkan. Nah, ini dia tadi dia mengenal Allah, 42 mengasihi menaati Allah, untuk mewujudkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dalam perjanjian lama didasarkan pada apa ya? Pada pemahaman tindakan Allah, perhatian membebaskan umatnya dari penderitaan, konsep kasih Allah yang tak terbatas dan tanpa batas, kemurahan Allah yang lebih besar dari pemberontakan manusia, penetapan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah oleh Allah sendiri, pemanggilan Abraham sebagai bapa segala orang beriman. Nah, untuk mewujudkan si Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dalam perjanjian lama didasarkan pada pemahaman apa ya? Ini kita lihat di sini, mengasihi Allah dan menaati Allah ya. Jadi penetapan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah sendiri, kemuliaan Allah yang besar lebih dari pemberontakan manusia. Nah, ya bisa juga ya, nanti teman-teman bisa dicek di sini kira-kira apa nih. Kalau saya di sini jawabannya untuk nomor 3422 ini, karena dia judulnya subnya di sini mengasihi dan menaati Allah ya. Dia segenap jiwa dan segenap akal budi dalam perjanjian didasarkan pada pemahaman ya. Abraham juga dia dipanggil dalam perjanjian lama. Tindakan Allah yang prihatin, nah itu tidak termasuk. Konsep kasih Allah yang tak terbatas dan tanpa pamrih. C. Kemurahan Allah yang lebih besar dari pemberontakan manusia. D. Penetapan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah oleh Allah sendiri ya. E. Pemanggilan Abraham sebagai bapa segala orang beriman. Nah, jadi Abraham ini dia dipanggil ya sebagai bapa segala orang beriman. Dia mau dipanggil, berarti dia mau menaati dan mengasihi Allah. Saya pilih jawabannya E ya.
Nomor 4, dalam keluarga yang bertumbuh, penerapan aturan benar dan pemberian kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk melakukan perubahan diri merupakan suatu yang penting. Hal ini merupakan bagian dari aspek pertumbuhan keluarga Allah. Dan dalam hal konsistensi menurut pendapat ya, dalam di bukunya ini kalau nggak salah antara Paul Meyer dan Gib Barbour ya, antara itu nanti rekan bisa dicek dulu karena kita sedang rekaman ini tadi lupa ini melihat nih ya. Ini berbagai tantangan keluarga Kristen. Nah, di era dunia modern saat ini terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berdampak pada kehidupan keluarga Kristen yang mana mengalami perubahan nilai agama yang sudah tertanam dan melekat dalam kehidupan. Terkikis ya ditelan pengaruh modernitas. Kondisi seperti ini menggambarkan terjadi apa itu ya, tantangan berbagai tantangan dalam keluarga, evolusi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan, revisi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, evolusi nilai-nilai dalam keluarga, revolusi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, reformasi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Nah, jadi ini berbagai tantangan. Tantangan itu tadi apa? Ini kita membahasnya dari sini ya. Tantangan yang dialami keluarga Kristen. Nah, revolusikan perubahan, reformasi itu positif, evolusi ya, nilai-nilai dalam keluarga, revisi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, involusi nilai-nilai Kristiani. Apa itu involusi? Ya, nah, berarti dia ya revisi itu kan perbaikan, bisa evolusi juga ada perubahan dia ya, evolusi nilai-nilai dalam keluarga. Ini antara A dan C ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan ini ada soalnya keluar antara A dan saya pilih antara A dan C ini ya. Ini revolusi ya, revolusi itu benar-benar dia ini ya negatif ya, revolusi. Revolusi itu benar-benar mengadakan perubahan yang sangat drastis. Nah, faktor-faktor penyebab tantangan keluarga Kristen, faktor penyebab tantangan yang sering terjadi pada keluarga Kristen sebagai keluarga Allah pada zaman sekarang nampak dalam perilaku apa? Hidup dengan perasaan bukan dengan iman, hidup dengan iman bukan dengan perasaan, hidup apa adanya tanpa iman, tanpa perasaan. Hidup yang selalu bergantung pada sesama dan Tuhan, hidup bersandar berbagi dengan sesama. Ini tidak terlalu sulit ini ya. Ini dia C ya, hidup apa adanya tanpa iman, tanpa perasaan, tanpa tujuan. Nah, luar biasa si gale-gale ini. Cara mengatasi tantangan keluarga Kristen masa kini. Bagaimana dia cara mengatasi tantangan keluarga Kristen masa kini? Yaitu dengan selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan yang tercermin melalui ya menikmati berkat Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, mengalami pembaruan oleh Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, mengalami pembaruan oleh Tuhan, merayakan ulang tahun, merasakan kehadiran Tuhan setiap waktu, merayakan kesuksesan. Nah, bukan ya, mengalami dan merasakan Tuhan setiap waktu, berpikir mendapat berkat Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan dari banyak pihak, dikagumi semua orang. Nah, kita pilih antara D ini ya. Jadi ini menikmati berkat Tuhan ya, antara A dan D. Cuma di sini cara mengatasi ya. Jadi berarti dia mengalami dan merasakan Tuhan setiap waktu, berpikir ya mendapat berkat Tuhan, mengalami pengampunan. Nah, berpikir berarti dia ini A, kita pilih A ya, menikmati berkat Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, mengalami pembaruan oleh Tuhan ya. Karena berbicara mengenai mengatasi tantangan, berarti jawaban nomor 2 ini A ya teman-teman ya, tidak terlalu sulit ya. Jadi saya mengajak teman berpikir ini karena kunci jawabannya tidak ada, kita melihat jawabannya dari sini ya, sekalian belajar ya. Saya bukan pakar tapi memang sudah ada di sini kisi-kisinya. Konsep nilai bagi keluarga Kristen. Nah, ini pun nggak ada soalnya ya. Kita lihat
Nilai erat dengan keyakinan seseorang, baik secara individu maupun kelompok. Nilai kita rasakan dalam diri kita masing-masing sebagai suatu daya pendorong yang memedomani setiap orang dalam hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut, G. Barbour menjelaskan bahwa nilai selalu dibentuk dari 3 hal, ya. Ini dari soal sebelumnya, dia tidak jauh dari nilai religius, nilai sosial, nilai ekonomi, ya. Konsep nilai bagi keluarga Kristen, dia memiliki nilai religius, ya. Kemudian nilai sosial dengan orang lain, kelompok, karena ini nanti bicara kelompok dia. Kemudian apa lagi? Ekonomi, ya. Ekonomi juga perlu, ya. Jadi nomor ini jawabannya itu B, ya, teman-teman, dianalisa ini sambil kita bahas soal ini, ya. Nilai religius, sosial, dan ekonomi ini, ya. Kemudian 3442, bentuk-bentuk nilai keluarga Kristen. Setiap orang percaya harus hidup berfokus dan berpusat pada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rajin bersyukur dengan Tuhan dalam doa setiap hari, setia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Rajin beribadah dalam persekutuan dengan jemaat. Pernyataan ini merupakan wujud nilai Kristiani, ya. Apa dia? Kesalehan, kebenaran, kekudusan, kesetiaan, nah, keutamaan, bentuk-bentuk nilai, ya. Dan mana dia yang termasuk dia nilai Kristiani, ya. Ini kebenaran juga termasuk, kesetiaan juga termasuk, ya. Kebaikan, kesetiaan, nah, kita pilih dia D, ya, faithfulness, ya, kesetiaan, dia termasuk di dalam apa? Nilai-nilai Kristiani, ya. Ini dia mewujudkan peran keluarga Kristen dalam menanamkan, nah, maksudnya ini tadi teman-teman, ini kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Nah, itu maksudnya, ya, bentuk-bentuk nilai dalam keluarga Kristen, ya, kesetiaan termasuk, ya. Mewujudkan peran keluarga Kristen dalam menanamkan nilai-nilai hidup. Nanti teman-teman ini bisa, ini kita lihat, ya, implementasi nilai Kristiani, karena tidak ada jawabannya, kita selesaikan dulu, ya. Ada beberapa nih, ya. Ini 1, 2, 3 lagi tidak ada jawaban, jadi kita bahas, ya, teman-teman, pelan-pelan, ya. Tapi agak lama nih, nggak apa-apa. Implementasi nilai Kristiani dapat terwujud jika keluarga Kristen terwujud, ya, menyadari peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan nilai-nilai itu bagi generasinya. Dalam hal ini wujud peran keluarga Kristen, ya. Bagaimana mewujudkan menanamkan nilai-nilai hidup dalam keluarga Kristen? Memberikan perhatian, kasih sayang, mendidik anak supaya setia kepada Tuhan. Oke. Memberikan semua yang diinginkan, jangan. Mendidik anak untuk hidup dalam kekudusan, kesalehan, rajin belajar, boleh. Mendidik anak untuk hidup dalam kesetiaan, kebenaran, menguasai teknologi, boleh. Mengajarkan kejujuran, hidup beragama, dan berprestasi. Nah, mana dia, ya? Mewujudkan peran keluarga Kristen dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani. Jadi keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang, mendidik anak supaya setia kepada Tuhan. Ya, bisa lah, ya, menanamkan, ya, memberikan perhatian, kasih sayang. Ya, mendidik anak untuk hidup dalam kekudusan, kesalehan, rajin belajar juga boleh. Tapi ini pilihannya, ya, mewujudkan, ya, peran keluarga, memberikan perhatian dan kasih sayang. Kemudian sesama manusia menurut perjanjian lama dalam konsep Ibrani, seperti yang terdapat dalam Imamat 19 ayat 18. Sesama manusia adalah siapa? Orang Israel saja, tetangga, orang yang memiliki hubungan darah, orang Israel dan orang asing di sekitar orang Israel, orang yang berasal dari keturunan Abraham, ya. Sesama di sini kita pilih dia D, ya, orang Israel dan orang asing. Juga waktu itu ada nggak yang hidup bersama dengan orang Israel? Ada, ya. Sesama manusia menurut perjanjian baru, ya. Ini soalnya panjang ini. Oh ya, dalam percakapan Yesus dengan ahli Taurat untuk mengubah paradigma ahli Taurat, Yesus mengatakan 2 hal tentang sesama manusia, orang di sekitar kita, saudara-saudara, keluarga, orang yang sama identitas, orang yang merasa sepenanggungan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Nomor 1, penegasan Yesus mengasihi sama seperti sendiri mengandung makna mengasihi berdasarkan apa yang ada dalam diri, mengasihi supaya dikasihi, mengasihi karena merupakan perintah, mengasihi sesama seiman, ya, mengasihi karena senasib, ya. Nomor 2 itu
Mengasihi, supaya dikasih. Mengasihi karena merupakan perintah antara A dan B. Saya pilih A dia, ya. Nomor 3521, relasi ya, sosial, asosiatif, apa itu dan disosiatif. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama. Ini teman-teman karena sudah ada jawabannya di sini, ya, kita lewatkan sambil teman-teman baca ya, agar tidak kelamaan video kita. Ini nanti teman-teman baca ini, dosa sebagai penghalang relasi manusia dengan Tuhan ya. Ini jawabannya tidak jauh dari ini ya, dari sub ini, strategi memelihara relasi sosial ya. Kemudian ini kata-kata kuncinya teman-teman ya, meneladani Yesus ya, dalam menjalani relasi ya, relasi Yesus dengan perempuan. Nah ini teladan Yesus. Nah jadi seolah-olah jawabannya sudah ada di sini gitu, ya. Pandangan Alkitab tentang shalom. Apa itu shalom? Merupakan perjanjian Allah dengan manusia agar manusia mengalami kehadiran Tuhan. Nah di teman baca ini tradisi ya, hospitality ya. Apa itu hospitality? Allah disambut sebagai tamu bagi bangsa-bangsa. Nah ini kan jawabannya tidak jauh dari sub ini ya. Kemudian Yesus dan perdamaian dalam perjanjian baru ya. Yesus dan perdamaian dalam perjanjian baru, hubungan relasi antar manusia, Allah manusia dengan manusia dan dirinya sendiri. Nah upaya perdamaian yang dilakukan Paulus kepada jemaat penginjilan mempunyai inisiatif sebelum tindakan yang buruk muncul. Nah, itu dia cara Paulus ya. Definisi konflik dan kekerasan ya. Definisi konflik dan kekerasan itu di dalam jawaban di sini. Nanti teman bisa baca soalnya. Tindakan membiarkan atau menjerumuskan seseorang dalam sebuah kekerasan juga merupakan bentuk kekerasan. Jadi teman-teman, apa yang ada di sini ya, tidak jauh dari jawaban ya. Ada 3 tipe penyebab kekerasan ya, yaitu kekerasan kultural dan kekerasan langsung. Perintah ini merupakan menurut John Han Galtung ya. Ini faktor penyebab konflik dan kekerasan ya. Ini ada di sini, tidak jauh ya. Faktor konflik dan kekerasan itu biasanya berhubungan dengan sosial konflik ya. Kemudian dampak konflik dan kekerasan. Nah, di sini tidak ada soalnya, kita coba, tidak ada jawaban. Pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak konflik positif ya. Ya, ini mah tidak terlalu sulit ini mah. Ya, dampak konflik tapi positif. Pasca konflik orang mulai belajar mandiri kehidupan sendiri karena kondisi keimanan mulai membaik serta tanggung jawab kepada diri sendiri mulai terlihat jelas. Ini boleh ini. Kerusakan harta benda dan solidaritas ini saya pilih A aja lah. Ya. Ya, karena yang lain ini tidak masuk ya. Saya pilih A di sini teman-teman. Wes, keren ya kan? Sangat mudah ini ya, tidak sulit lah ya. Bisa dinalar ya. Ada soal itu nanti teman-teman, itu soal apa? Soal skolastik. Nah, itu yang ribet tuh diputar-putar ya. Dalam melakukan pengelolaan konflik, orang memerlukan tindakan. Nah, ini bla bla bla, ini definisi tujuan dan prinsip-prinsip mengelola konflik. Teman bisa lihat strategi-strategi mengelola konflik. Ada integrating, obliging, transformasi konflik, preconscious ya, dominating, avoiding, compromising. Dari ketujuh poin di atas termasuk gaya pengelolaan konflik menurut Hendricks ya. Untung sudah ada jawabannya ini 1, 2, 5, 6, 7 ya. Kalau ada soal begini, wah garing ini ya. Ya, hitung kancing baju ini, mudah-mudahan keluar gitu kan. 1, 2, 5, 6, 7 luar biasa nih soalnya ya. Kemudian cara-cara mengelola konflik ya. Pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah, merupakan pengertian apa? Kompromi atau berunding. Ini teman-teman bisa baca ini ya, per lembar ya. Per lembar saya akan skip. Ini sudah 34 menit ya, videonya nanti kelamaan teman-teman. Nah, baca di sini soalnya ini ya, subnya ini dia pasti dia tidak jauh jawaban dari situ. Itu 1 lembar saya ini biar cepat ya teman-teman. Nah, ini 1 lembar ini dibaca, bisa di skip nanti teman-teman ya. Ini baca aja sih ininya di sini ya. Ya. Ini bisa dibaca ya. Oke, sudah. Ya, nanti teman-teman bisa stop kalau mau baca ya. Ini saya stop di sini ya. Oke. Ini beberapa tantangan pengelolaan keberagaman ya.
Nanti teman-teman bisa ini sambil lewat ini mah bisa dihafal ya. Ini nanti teman-teman ini nanti kita bahas ya. Ini pokoknya mah dia memori kolektif ya, karena sudah ada di sini dia tidak jauh dari situ ya. Kemudian keterlibatan perempuan dan pemuda ya, tidak terlalu sulit ini kalau sudah ada ininya. Advokasi mengelola keberagaman ya, teman-teman bisa baca. Terus ini soalnya lagi ya, pembangunan, perdamaian, modal sosial dan modal budaya. Jadi caranya untuk memahami ini teman-teman, ini dia yang ada di sub ya, tidak jauh dari situ dia jawabannya. Kemudian kesadaran global guru abad 21 ya, ini dia kemampuan pedagogi, penguasaan dan teknologi ya. Nah sampai di sini teman-teman bisa baca urgensi profesionalisme, ini kata kuncinya, konsep dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 ya. Konsep dan rasional kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013 ya, struktur kurikulum, strategi implementasi kurikulum 2013. Ini dia dijelaskan di sini 12457 ya. 12457 mengenai apa nih? Strategi ya, implementasi kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah dan pendidikan. Pelatihan guru langsung 4, pengembangan buku babon, nomor 5, pengembangan manajemen, nomor 7 ya, pendampingan ya, 12457. Strategi implementasi kurikulum 2013. Komponen rancangan pembelajaran terdiri dari apa deh komponen pembelajaran? Nih hati-hati nih teman-teman ya, sering keluar nih. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Ini sering muncul nih teman-teman ya. Ini strategi kurikulum 2013. Langkah-langkah pemilihan model pembelajaran. Nah, ini mana yang mau dipilih nih? Nah, ini problem based learning ya. Jadi sebelum mulai proses belajar di dalam kelas, Bu Wati meminta peserta didik terlebih dahulu untuk apa? Mengobservasi. Arti dia ini ya, salah satunya dia mengobservasi ya, problem based learning nih. Media pembelajaran PAK ya, saya shoot sampai di sini. Nah, teman-teman bisa baca pembelajaran PAK yang dikaitkan dengan TIK ya. Nah, ini ada ICT. Kemudian di sini stop. Nah, teman-teman nanti bisa baca stop videonya ya, agar ini cepat selesai ya. Sedikit lagi. Mudah-mudahan tidak sampai ya 45 menit, 40 menit cukup lah, biar nggak kelamaan ya. Oke. Nah, penerapan pembelajaran kontekstual dan futuristik ya, peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Nah, di pembelajaran otomatis, teknologi determinisme, sosial determinisme ya, teman-teman lihat kata kunci ya. Kita sama-sama belajar ini tahun lalu ya, di soal UP-nya tidak masuk ya. Mudah-mudahan tahun ini masuk ini ya, padahal ini sudah dipelajari, ada kisi-kisinya tidak masuk ya. Luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini yang belum lulus ya. Amin. Keterampilan dalam pembukaan pembelajaran, kita belajar bersama. Nah, ini dia teman-teman. Oke, teman-teman bisa baca, saya percepat ya. Penilaian pembelajaran, nilai ya. Konsep evaluasi pembelajaran, evaluasi berasal dari kata Inggris yaitu evaluation. Itu mau gampang ya, jangan pilih behavioristik ya. Luar biasa. Ini ya soalnya begini ya, kita lewatkan saja. Jadi teman-teman bisa di stop ya kalau mau perdalam ya. Ini hanya ya kita coba bahas, mudah-mudahan nyangkut, ada yang keluar ya. Jenis penilaian otentik. Nah, teknik instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap dalam penilaian otentik ya. Semua soal itu bagus, bermanfaat, tapi karena kita ini perlu ya yang utama ya. Nih ada karakteristik soal HOTS, penyusunan soal-soal HOTS yang tidak termasuk langkah-langkah penyusunan soal HOTS ya. Menulis kunci jawaban ya, nggak termasuk ya, dikasih jawabannya begitu ya. Penyusunan soal HOTS untuk mengukur ranah ya. Ranah apa? Penilaian HOTS ini A ini ya teman-teman ya. Kognitif, afektif, psikomotor. Penyusunan tes hasil belajar. Berikut adalah tahapan
benar dalam menyusun dan mengolah tes hasil belajar, menyusun tes hasil belajar, analisis butur soal, analisis perangkat soal ya. Mudah-mudahan ini yang mau ujian keluar luar biasa, amin. Pengolahan hasil penilaian tes tertulis ya, ini mengenai kognitif ya. Terus teman-teman baca ya, program pengayaan. Nah, pengayaan biasanya hari ini ada program remedial. Kita sebagai guru ya, kalau dia belum tuntas dia remedial ya. Kemarin itu dibahas, ada berapa dia tidak naik kelas ya, tidak boleh lebih dari 3 ya. Ya apalagi kalau 5 nggak tuntas. Luar biasa. Pengertian tujuan, manfaat, karakteristik dan prinsip-prinsip PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman ini memperbagi pelajaran ini apa nih, sekolah ya, pengertian kelas PTK, kelompok ini dan itu sekolah ya. Teman-teman nanti bisa lihat peran guru dalam PTK adalah sebagai apa? Guru dan peneliti ya, atau motivator. Guru dan peneliti juga boleh, motivator juga boleh. Tujuan PTK, perbaikan KBM, menilai peserta didik, menyusun teori baru, memperbaiki teori, menyusun generalisasi. Nah, dia di sini perbaikan KBM dia buat. Latar belakang tujuan penelitian dan pemanfaatan harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian pendahuluan ya. Persiapan awal dalam PTK adalah apa? Membuat rencana perbaikan, mempelajari dan skenario-nya. Nah, ini teman-teman ini PTK, jadi teman-teman bisa baca masalah yang diangkat sebagai masalah PTK adalah masalah tersebut harus visible ya, yang artinya masalah tersebut dapat dipecahkan. Cara pemecahan masalah pada PTK ditentukan berdasarkan akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan jelas dan terarah. Karena soalnya pendek saya bahas cepat ya. 4 tahapan utama dalam melaksanakan kegiatan PTK ialah 1. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali observasi dan interpretasi ya, yang merupakan salah satu kegiatan PTK. Pada tahap refleksi antara lain ya, melakukan evaluasi tindakan dan tahap siklus. Tindakan yang di dalam PTK harus applicable, artinya dapat mungkin dilaksanakan ya, apply ya, applicable, diaplikasikan. Keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat diukur dari apa? Adanya perbaikan dalam pembelajaran. Tahap perencanaan pada siklus intinya adalah identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan pada tahap tersebut ialah melakukan observasi dengan menggunakan format observasi. Berikut ini yang merupakan judul PTK: optimalisasi pembelajaran matematika dengan pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis pada siswa kelas 8 SMP Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 2019-2010. 5. Pola perencanaan pelaksanaan observasi refleksi secara terhadap dan menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal menganalisis masalah. Nomor 6 nanti teman-teman baca. Ini berikutnya pelaporan PTK. Ini soalnya panjang. Teman-teman ini saya stop dulu ya, tinggal ini sedikit lagi, berapa lembar lagi, nah udah nih teman-teman ya. Wih, luar biasa ya teman-teman. Demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan menghadapi UP ya, mungkin besoknya lagi, mungkin bulan depan. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan saja soalnya tapi juga adalah itunya apa ya, kisi-kisinya, pembahasannya ya. Kuncinya ialah di sini, kata kunci nanti teman-teman lihat dari awal ya, kata kuncinya teman-teman ya, pelaporan PTK ini ya, pelaksanaan. Nah, ini juga lebih rinci di sini, ini pelaksanaan PTK, tahapan pelaksanaan PTK ya. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, yang mudah-mudahan bisa membantu ya bagi teman-teman yang punya kuota ya. Jangan lupa di subscribe ya yang belum ya. Ini program kita ini ialah pendidikan, jadi channel kita ini bermanfaat ya, untuk ada belajar pianika, belajar keyboard ya, ada pelajaran agama ya, bagi rekan yang agama lain yang mampir di channel kita ya, kita apa adanya ya,
maju terus, kita mengasihi setiap orang apapun agamanya ya. Ya, selamat dan mampir di channel Mandodas. Demikian teman-teman, terima kasih, God bless you all, mantap ya, Tuhan memberkati ya. Thank you, sukses.